Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber yang saya hormati, malam ini saya menemukan tempat di mana yang sudah menjadi fakta di Kabupaten Pati. Di belakang sini adalah tempat yang sangat-sangat sakral. Apa itu? Tempat patok Kebulando Syekh Jangkung. Semua seluruh Indonesia insya Allah yakin tahu siapa itu Syekh Jangkung. Dan apa itu Lulang Kebulando? Kita akan mengeksplornya malam ini. Ini adalah tempat sendang yang keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Ayo kita ikuti. Sini. Jadi begini tepatnya saudaraku. Syekh Jangkung adalah seorang waliullah, putra daripada Syekh Ki Ageng Kiringan. Beliau dilahirkan dan dididik, dibesarkan di Kiringan. Setelah Syekh Jangkung besar, dewasa, beliau menikah, singkat cerita aja. Terus akhirnya mempunyai anak namanya Momo. Pada suatu saat, Momo itu mau menikah. Beliau tidak punya uang sehingga kebingungan. Akhirnya Syekh Jangkung jalan-jalan di desa ini. Ketika jalan-jalan di desa ini, ya kan, beliau Syekh Jangkung ini menemukan kerbau yang sudah meninggal. Alangkah senangnya hatinya Syekh Jangkung. Akhirnya Syekh Jangkung tanya, Kang, ini kerbau siapa? Punya aku, Mbah. Dijual berapa? Kata Syekh Jangkung. Oh, enggak dijual, kerbau mati kok dijual. Akhirnya gini, kalau bisa tolonglah dijual dengan harga murah. Setelah deal, ya kan, akhirnya sama Syekh Jangkung dikebuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kerbau itu dikebuk, duk 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 duk. Akhirnya kerbaunya berdiri lagi, bangkit. Padahal itu sudah mati. Itu diantara karomah waliullah Syekh Jangkung. Dan ini adalah tempat yang paling sakral, saudara. Ikuti. Ini saya perdana ya. Saya nih batuk-batuk kayaknya kayak kenang sakral. Ini sini. Ini dipercaya wit yang begitu sangat mengerikannya. Ya, jadi ini kan memang malam hari, saudaraku. Insya Allah, ayo ikuti saya. Ini kalau menurut perasaan saya berkata, di sini adalah tempat patoknya Kebulando. Apa itu Kebulando? Jadi gini, Lulang Kebulando itu dikenal kesaktiannya. Karena kerbau itu hidupnya dipukul, diginikan sama Syekh Jangkung. Akhirnya hidup kembali, ada nyawanya. Tetapi fakta kenyataannya di lapangan, kerbau itu tidak bisa disembelih dengan gaman apapun. Semua gaman yang paling landep di Indonesia tidak bisa menyembelih kerbau itu. Akhirnya Syekh Jangkung ini sowan kepada bapaknya, yaitu Syekh Abdullah Al-Asyik Ki Ageng Kiringan, yang makamnya di depan rumah saya persis. Dari situ Syekh Jangkung tanya sama abahnya, Bah, ada apa le? Itu kalau istilah orang Jawa. Jadi gini, Bah, saya itu punya hajatan mau menikahkan Momok. Saya nggak punya uang, singkat cerita. Akhirnya, terus maksud kamu apa? Ki Ageng Kiringan bertanya seperti itu. Gini, Bah, saya tuh punya kerbau. Karena kerbau itu dulunya meninggal, saya suwuk, saya bacakan syahadat, hidup kembali. Tetapi kersane Gusti Allah, kerbau itu tidak bisa disembelih. Nah, singkat cerita, Ki Ageng Kiringan akhirnya nyambuti atau nyilai keris yang namanya keris beganjing. Atau bisa dikatakan keris berganjing atau beganjing. Terlepas dari itu semuanya, ini bukan mitos, fakta. Karena makam Ki Ageng Kiringan ada, ini adalah peninggalan Syekh Jangkung. Dan disitulah kerbau itu disembelih. Ceros, baru mati. Kerbau landoh yang dari desa ini, ngetuk ini, akhirnya menjadi fenomenal, menjadi terkenal kesaktiannya lantaran itu lulang. Ayo ikuti, ini tak tunjukkan. Jangan matikan.
Jadi begini saudaraku, seperti kita-kita ini, hal tempat seperti ini bagi saya tidak bisa dibuat untuk ziarah. Tidak bisa, karena ini bukan sifatnya makam waliullah. Tidak. Ini hanya suatu kalau orang Jawa dikatakan munden. Dan munden itu bagi saya kurang pas. Ya, kalau munden bagi saya itu kurang pas. Lah ini kenapa ada taburan-taburan seperti ini? Ya memang orang Jawa itu memang masih meyakini hal-hal semacam itu. Yang penting nggak menimbulkan syirik gitu aja. Insya Allah ada yang mengatakan ini adalah tempat patok kuburannya, patok kerbonya Syekh Jangkung di sini. Masya Allah. Jadi saya gemetar saudara. Jujur saya baru pertama kali ini, padahal dari rumah saya ke sini nggak sampai 10 kilo. Nggak sampai 10 kilo. Tetapi saya dilahirkan di dunia sebagai jantan, sebagai laki-laki baru pertama kali ini saya melihat tempat ini. Karena di antara karomahnya Syekh Jangkung. Gitu saudaranya. Jadi saya agak, aduh, Masya Allah. Hal-hal semacam ini apakah menimbulkan syirik? Saya jawab, kalau dia meminta tidak selain Allah, saya katakan syirik. Tetapi kalau dibuat wasilah, insya Allah tak apa-apa. Jadi disitulah saudaraku. Dan ini Anda belum tak ajak nanti di suatu desa, saking keramatnya patok karomahnya Syekh Jangkung, satu desa tidak ada yang berani, sepakat di seluruh desa, bahkan diakui di kecamatan Kabupaten Pati, tidak ada rumah yang berani madep ke utara. Bahasa Jawanya gak ada omah sing madep ngalor, gak ada yang berani. Yuk kita lanjutkan. Nganu guys, ulang. Kalau ini bukan ulang kebulanan tapi ulang wedhus lonjo. Wedhus ini. Jajan kula yuk. Yuk, batur apa ini? Uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman sabar narima, nadyan pas-pasangan kabeh tinektir saking pangeran ya Rasulullah. Salam salamun alaik Allah Allah ya Rabbi wa anta razi'at fatayajiratal Allah Allah ya uhailal jodi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad.